Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada tema kali ini kita akan membahas tentang proses kejadian manusia menurut Al-Qur'an dan hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadisu ar-rabi'u an Abi Abdurrahmani Abdullah ibni Mas'udin radhiyallahu anhu qala hadatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa as-shadiqu wal masduqu. Hadis yang keempat ini diceritakan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau berkata bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah menceritakan kepadaku. Sedangkan Nabi Muhammad itu adalah as-shadiqu wal masduqu, yaitu orang yang benar dan yang dibenarkan. Jadi sifat wajibnya Rasul yang jumlahnya ada 4 itu sidik, amanah, tabligh, dan fatona. Jadi sifat yang pertama ini pasti melekat pada Rasulullah SAW. Sidik, beliau orang yang sangat dapat dipercaya. Dawuh Nabi Muhammad begini, inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yauman nutfatan. Bahwa salah satu dari kalian itu diciptakan oleh Allah yang berada di dalam rahimnya ibu kalian itu selama 40 hari berupa nutfah. Nutfah, berarti 40 hari berupa nutfah. Kalau bahasa biologinya itu disebut zigot. Zigot itu perpaduan antara sel telur dengan sel sperma. Ketika sel telur dengan sel sperma bergabung menjadi satu, itu disebut sebagai zigot. Nah ini berada di dalam rahim selama 40 hari. Summa yakunu alaqatan misla dzalika. Kemudian setelah 40 hari berupa nutfah atau berupa zigot, itu kemudian berubah menjadi alaqah. Alaqah itu disebut sebagai darah yang kempal. Jadi selama 40 hari lagi berupa darah kempal. Summa yakunu mudghatan misla dzalika. Kemudian setelah berupa mudghah 40 hari lagi kemudian tadi alaqah, kemudian 40 hari kemudian berupa mudghah. Mudghah itu daging kempal. Summa yursalu ilaihi al-malaku fayungfahu fihi ruhu. Kemudian setelah 40 berarti genap 120 hari. Kemudian Allah memerintahkan kepada malaikat untuk meniupkan ruh. Jadi ini yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagai bukti dan sebagai tanda-tanda kerasulan serta kebenaran Al-Qur'an bahwa di zaman dahulu, zaman belum ada kemodernan, alat kecanggihan semodern ini, Allah sudah menjelaskan bahwa kejadian manusia semacam itu. Dan ini terbukti setelah di zaman modern ini ada alat-alat canggih yang bisa mendeteksi proses kejadian manusia. Hal itu juga dijelaskan dalam Al-Qur'an di surat Al-Alaq ketika Nabi pertama kali mendapatkan wahyu itu Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Itu khalaqal insana min 'alaq. Jadi Allah telah menciptakan manusia itu dari alaqah. Jadi jangan berpikiran yang aneh-aneh, jangan berpikiran yang macam-macam bahwa ada yang mengatakan bahwa manusia itu adalah evolusi dari kera. Itu keliru, teori evolusi yang mengatakan semacam itu ya jelas nggak bisa, nggak boleh. Karena jauh-jauh hari, sekitar abad ke-7, sekitar tahun 700-an, itu sudah dijelaskan sedemikian ini.
Di Al-Quran juga disebutkan di surat Al-Mu'minun ayat 12, 13, 14. Ini ayatnya begini. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin summa ja'alnahu nutfatan fi qararin makin summa khalaqnan nutfata 'alaqatan fa khalaqnal 'alaqata mudghatan fa khalaqnal mudghata idzama fakhalaqnal mudghata idzaman fakasawnal idzama lahman summa ansha'nahu khalqan akhar fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Itu jelas bahwa di Al-Quran pun sudah disebutkan, dijelaskan tentang proses kejadian manusia. Ini. Kemudian kita lanjutkan dalam hadis ini. Wa yu'maru bi arba'i kalimatin. Setelah malaikat, setelah usia kandungan, usia rahim itu umur 120 hari, setelah malaikat diperintahkan oleh Allah untuk meniup ruh, di situ juga malaikat diperintahkan untuk menjelaskan ada 4 perkara, 4 kalimat yang nantinya akan menjadi sesuatu yang dimiliki oleh manusia tersebut. Maksudnya bagaimana? 4 itu tentang rizkinya. Ya, ini di kelanjutan hadis. Bikat bi rizkihi wa ajalihi wa amalihi wa syakiyun au sa'idun. Jadi 4 perkara itu dicatat, 4 perkara tentang rizkinya, tentang ajalnya, tentang amalnya, termasuk tentang masalah dia nanti akan menjadi orang yang bejo atau orang yang ciloko. Itu sudah jelas dijelaskan di dalam Al-Quran, di dalam hadis, dijelaskan dalam hadis ini, penjelasan dari Nabi ketika malaikat meniup ruh dan menjelaskan 4 perkara tadi. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari sini kita sebagai orang tua, maka monggo kita berdoa kepada anak-anak kita, kepada keluarga kita, itu sebanyak mungkin, sebanyak-banyaknya, supaya keturunan-keturunan kita semuanya menjadi anak yang solih dan solihah. Terutama bagi ibu yang masih hamil. Khususnya lagi bagi ibu yang hamil yang usia kehamilannya belum mencapai 120 hari. Minta kepada Allah, njaluk seakeh-akeh, sebanyak-banyaknya, ndonga sebanyak-banyaknya supaya nanti diberi anak yang solih atau yang solihah. Maka dari situ orang tua harus riyadhah, harus tirakat selama itu. Karena apa? Penentuan itu di usia kehamilan 120 hari yang nantinya akan menjadi seorang anak. Maka sebaiknya sebelum di usia 120 hari di usia kehamilan, ndonga, berdoa yang sungguh-sungguh minta kepada Allah supaya nyawa ruh yang dipasang di rahim ibu tadi dijadikan anak yang solih atau yang solihah. Tapi kalau sudah terlanjur usia kehamilan lebih dari 120 hari bagaimana? Ya nggak apa-apa, tetap dilanjutkan untuk meriyadhohi, ndungani kepada anak. Bahkan sampai anak lahir pun tetap didoakan biar menjadi anak yang baik, anak yang solih ataupun yang solihah. Kita ambil contoh ayam. Ayam setiap kali bertelur itu anaknya berupa sesuatu yang bulat, telur itu. Nah, telur, seandainya ayam bisa berpikir begitu bertelur melihat anaknya berupa bulat seperti itu, kayak susah, nangis. Sampai bengok coro Jawa, gak cocok. Nah, itu bahasanya ayam kalau diartikan secara bahasa kita, bahasa Jawa. Anakku kok gak cocok karo bentukku. Anak saya kok gak cocok, gak sesuai dengan bentuk saya. Itulah. 1 hari bertelur seperti itu lagi. Hari kedua, ketiga, dan seterusnya kok bertelurnya seperti itu lagi.
susah ayam. Kemudian apa yang dilakukan oleh ayam? Setelah telurnya habis, sudah tidak bertelur lagi, dia tirakat, riyadoh. Telur-telurnya dingkremi selama 21 hari sambil berdoa menjauhkan diri dari kehidupan dunia. Tidak makan, tidak minum, tidak berbaur dengan teman-temannya. Karena apa? Riyadoh nirakati calon anaknya. Sehingga apa yang dilakukan, yang dikabulkan oleh Allah? Doanya ayam dikabulkan oleh Allah. 21 hari ayam mengkremi telurnya sehingga anaknya, telurnya itu pecah menjadi itik yang kecil-kecil. Menjadi anak kecil. Itu doanya ayam dikabulkan oleh Allah. Contoh lagi, ular. Itu sesuatu yang menjijikkan. Setiap siapapun yang melihat pasti akan jijik. Dari situ dia sebagai ulat itu merasakan prihatin yang sangat mendalam. Sehingga apa yang dilakukan oleh ulat? Dia mengurung diri, menjauhi kehidupan dunia, dia riyadhah, tirakat dengan membungkus dirinya menjadi kepompong. Kemudian setelah menjadi kepompong, setelah tirakat sebesar itu, sedalam itu, Allah mengabulkan doanya. Awalnya ulat yang menjijikkan itu berubah menjadi kupu-kupu yang terbang yang begitu indah. Itu mari kita jadikan sebagai ibroh buat kita, sebagai pembelajaran buat kita. Ayam saja doanya dikabulkan oleh Allah. Ulat doanya dikabulkan oleh Allah. Apalagi kita. Makanya kita harus benar-benar mendoakan anak keturunan kita. Meskipun masih dalam kandungan atau yang sudah lahir. Mudah-mudahan semua keturunan-keturunan kita menjadi keturunan yang solih atau yang solihah, keturunan yang baik, keturunan yang mulia, mengungguhi Allah dan juga mengungguhi manusia. Maka dari itu, hadirin yang dirahmati oleh Allah, jangan sampai mengucapkan kata-kata jelek kepada anak. Karena bahasa orang tua, terutama bahasa ibu kepada anaknya itu merupakan doa. Doa yang sangat mustajab, yang sangat dikabulkan oleh Allah. Kalau anak pola, jangan dikatakan anak nakal. Jangan dikatakan anak bandel. Nanti kalau nakal beneran gimana? Siapa yang rugi? Ayo. Siapa yang susah? Ayo. Tapi berkatalah yang dibalik. Ketika anak bandel, anak pola macam-macam, bilang saja anak solih, anak solihah, anak hebat. Karena itu merupakan doa. Ketika didoakan berubah lagi menjadi, oleh Allah dirubah menjadi anak yang solih atau solihah. Makanya hati-hati dalam berbicara, terutama kepada anak. Untuk jangan khawatir, doa orang tua sangat manjur kepada anak-anaknya. Makanya anaknya ditirakati, diriyadhoi, ditungani. Kalau kuat puasa dipuasani, niati tirakat anak. Kalau nggak kuat puasa sepenting didungani setiap hari, difatihai. Mudah-mudahan misalkan anaknya kayak ayam tadi, bunder kayak endok saja bisa pecah. Kalau anaknya kurang cerdas didungani biar menjadi cerdas. Itu bisa berubah semuanya. Karena doa orang tua kepada Allah yang sungguh-sungguh. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya kita membacakan hadis. Fawallahi alladzi la ilaha ghairuhu inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlil jannati hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dzira'un fayasbiqu alaihil kitabu fayamalu bi amali ahlin nari fayadkhuluha. Maka demi Allah yang tidak ada Tuhan selain Allah, bahwa sesungguhnya salah satu dari kalian itu ada yang melakukan perbuatan, melakukan amal sebagaimana amalnya ahli surga. Sehingga seakan-akan jarak dia dengan surga hanya sejengkal saja, sedhira ini, sejengkal saja. Kemudian fayasbiqu alaihil kitabu. Ya, kemudian di situ ada ketetapan dari Allah, ada catatan dari Allah. Sehingga
akhirnya dia melakukan perbuatan amalnya ahli neraka, dan dia akhirnya mati dalam keadaan masuk neraka. Wa inna ahadakum layak malu bi amali ahli nari hatta mayakunu bainahu wa bainaha illa dzira'un fayasbiqu alaihil kitabu fayamalu bi amali ahli jannati fayadkhuluha. Di lain sisi ada lagi salah satu dari kalian itu ada yang melakukan perbuatan sebagaimana kelakuannya ahli neraka, dan jarak dia antara neraka seakan tinggal sedirok saja, sejengkal saja dia sudah masuk dirok. Kemudian sebagai catatan dari Allah bahwa dia itu adalah ahli surga, maka dia melakukan sesuatu yang menjadikan dia akhirnya berubah menjadi ahli surga dan masuk ke dalam surga. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita jangan menilai seseorang itu dari segi luarnya saja atau dalam segi zahirnya saja. Ada orang yang seakan-akan kelihatannya kayak khusyuk, ahli ibadah, ternyata ujung-ujungnya matinya jelek. Ada orang yang kelakuannya jelek, seakan-akan koyo ahli neraka. Ternyata di ujung hidupnya dia berbuat baik dan akhirnya masuk surga. Kembali ya, ngelakoni koyo-koyo pekerjaannya ahli surga, ternyata dia masuk neraka. Ada lagi orang yang berbuat ngelakoni perbuatannya ahli neraka, kemudian malah dia berbuat baik menjadi masuk surga. Itu contoh ada di kitab Riyadhus Shalihin di bab taubat. Ada orang yang membunuh sudah 100 orang yang dibunuh. Kemudian dia berusaha dan ingin bertaubat. Belum sampai melakukan ibadah, hanya masih berjalan menuju tempat yang dipilih untuk melakukan taubat itu, dia sudah meninggal dunia. Oleh Allah dia diampuni dosa-dosanya dan dimasukkan ke surga. Ada lagi itu Barseso. Barseso itu santrinya sampai 50.000. Bahkan santri hampir banyak santri-santrinya yang menjadi wali. Toh apa? Ketetapan dari Allah. Barseso matinya dalam keadaan menyembah kepada setan dan dia masuk neraka. Ada lagi Musairin bin Abdul Azhar. Itu adalah sahabat yang syahid, mati, dan dia belum sempat melakukan ibadah apapun. Sholat belum pernah, puasa belum pernah, haji apalagi, dan amal-amal yang lain belum pernah dilakukan. Tapi dia ahli surga. Kenapa? Ketika itu waktu perang, dia masuk Islam. Kemudian dia langsung ikut perang. Sholat belum saatnya sholat. Puasa belum. Sekarang apa? Perang, berangkat perang. Kemudian di medan perang dia gugur dalam keadaan syahid. Padahal belum melakukan apa-apa. Ada lagi Bal'am bin Bauroh. Itu pada zamannya Nabi Musa. Dia doa apapun selalu dikabulkan oleh Allah. Setiap doanya selalu dikabulkan oleh Allah. Toh akhirnya ujung-ujungnya dia mati dalam keadaan su'ul khotimah. Ada lagi Roja Umpu'ah. Itu zamannya Abu Bakar. Beliau termasuk salah satu orang yang ikut Abu Bakar untuk memerangi orang-orang yang murtad, mengembalikan ke ajaran Islam. Ikut bantu Abu Bakar. Tapi apa yang terjadi? Ternyata dia juga meninggalnya dalam keadaan murtad. Ada lagi Ubaidillah bin Jahsy, itu seorang muadzin yang zaman dulu kan kalau waktu azan kan naik ke menara. Belum ada speaker, naik menara, begitu di atas melihat dari atas, di bawah ada seorang gadis cantik. Kemudian turun, senang sama gadis cantik tersebut, senang. Gadis itu adalah orang Kristen, orang Nasrani. Kemudian dia melamar gadis tersebut. Dia sudah bilang yang perempuan, kamu jangan, kita nggak sama, bilangnya gitu. Kamu Islam, kamu nggak bisa, kita nggak bisa. Kemudian dia ngengkel, pokoknya aku cinta kepadamu, pengen menikahimu. Ya wis, kalau memang kamu bertekad sepencam itu, syaratnya kamu harus masuk Nasrani. Kemudian sama Ubaidillah bin Jahsy,
karep apa yang dikehendaki oleh perempuan tersebut disetujui. Oke, siap. Nah, kemudian belum sampai dia menikahi gadis itu, dia naik ke menara, jatuh dan mati. Mati dalam keadaan pindah agama. Maka dari itu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari ibroh-ibroh contoh-contoh yang telah saya sebutkan tadi, mari kita semua berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita terus minta hidayah kepada Allah. Jangan henti-hentinya, jangan bosan-bosannya terus meminta hidayah kepada Allah. Minta supaya kita semua mati dalam keadaan husnul khotimah. Minta selalu mendapatkan hidayah dari Allah. Jangan sampai kita mati kecuali dalam keadaan Islam. Terus minta semacam itu. Jangan henti-hentinya minta. Karena semuanya tidak ada yang bisa jamin. Tidak ada yang bisa jamin. Makanya ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berilah saya hidayah, berilah saya petunjuk. Ya Allah, nah gitu, berdoanya semacam itu terus. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, demikian yang bisa saya sampaikan. Kita berdoa mudah-mudahan kita semua, keluarga kita semuanya selalu mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita semua bisa mati dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.